Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Widya Puspita Prasetyanti sebagai peserta magang virtual Bank Muamalat Indonesia yang bekerja sama dengan Prakamin Academy. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proyek portofolio saya tentang bagaimana produk deposito ke 4 generasi, yaitu generasi Z, generasi milenial, generasi X, dan generasi baby boomer. Tentang perusahaan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Saat ini, Bank Muamalat Indonesia juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang di luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Pelayanan Bank Muamalat Indonesia menawarkan termasuk diantaranya tabungan, giro, deposito, international banking, trade finance, dan layanan corporate. Bank Muamalat Indonesia juga menyediakan pembiayaan modal kerja untuk melancarkan operasional dan rencana pengembangan usaha. Melalui program virtual intensive experience kali ini, saya belajar tentang bagaimana seorang produk dan business development bekerja di Bank Muamalat yang bekerja sebagai produk manajemen di bank tersebut. Pada proyek portofolio saat ini, saya diminta untuk menganalisis dan mengembangkan produk deposito. Namun, untuk mengembangkannya perlu namanya menganalisis market segment dari nasabah dan persiapan yang matang untuk mengetahui dari efektivitas marketing yang akan dilakukan ke depannya untuk Bank Muamalat Indonesia. Pada tantangan yang pertama, saya melakukan data cleaning. Yang pertama, delete missing data. Saya menggunakan fitur Go to Special, lalu mencet blanks dan menggunakan fitur Empty Row untuk menghapus data yang kosong tersebut. Lalu yang B, menghilangkan tanda pagar pada kolom saldo. Beberapa nominal yang tidak terlihat dalam kolom saldo itu masih tanda pagar. Itu bisa menghilangkannya dengan auto fit kolom B. Untuk yang C, mengubah desimal dan ribuan. Untuk itu menggunakan fitur option pada home dan mengubah desimal menjadi koma dan ribuan menjadi angka titik. Untuk yang selanjutnya mengurutkan generasi berdasarkan usianya. Di sini ada 4 generasi, yaitu yang pertama generasi Z, generasi milenial, generasi X, dan generasi baby boomer. Diurutkan menggunakan fitur filter dengan mengurutkan usia yang terendah sampai tertinggi. Untuk yang kedua merupakan data visualization dan insight findings. Di sini saya menggunakan bar chart untuk 4 generasi tersebut dan menggunakan pivot chart. Untuk yang pertama, generasi Z. Untuk individu lajang, jumlah yang tidak memiliki rumah adalah 817 orang, sedangkan yang memiliki rumah mencapai 976 orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lajang, mereka banyak yang memiliki rumah. Untuk bar chart yang merupakan status pekerjaan, di sini kategori mahasiswa menduduki peringkat yang tertinggi, yaitu mencapai 939 orang, menunjukkan bahwa fokus utama generasi Z pada pendidikan yang tinggi. Untuk bar chart reason to deposit, alasan utama generasi Z melakukan deposit adalah karena belum tertarik. Dan untuk liburan itu ada 728 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar generasi Z mungkin menyimpan uangnya tanpa tujuan spesifik, tapi ada beberapa yang menabung untuk tujuan rekreasi tersebut. Untuk selanjutnya masih pada generasi Z, batang untuk kategori Yes jauh lebih tinggi, menunjukkan bahwa jumlah generasi Z yang melakukan deposit sebanyak 2.796 orang. Untuk pivot table-nya, ada beberapa insight dari pivot table. Yang pertama, total saldo dari seluruh data menunjukkan volume transaksi atau nilai aset yang cukup besar dalam kelompok data generasi Z. Lalu untuk kontribusi per kolomnya, S1 atau sarjana 1 memberikan kontribusi terbesar daripada jenjang pendidikan yang lainnya. Untuk selanjutnya masuk ke generasi milenial. Pada bar chart tentang status pernikahan, generasi milenial yang lajang dan tidak memiliki rumah berjumlah 540 orang,
Sedangkan milenial yang lajang dan memiliki rumah berjumlah 644 orang. Untuk baca tentang reason to deposit, investasi menjadi alasan utama generasi milenial melakukan deposito berjumlah 848 orang. Generasi milenial artinya lebih sadar tentang pentingnya investasi sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan mereka. Untuk baca tentang deposit, ada 2.893 orang memiliki deposito, yang menunjukkan generasi milenial memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya berinvestasi dalam bentuk deposito. Masih pada generasi milenial, pada baca tentang pekerjaan, ada 667 orang teridentifikasi sebagai wira swasta, menjadikannya kategori pekerjaan yang terbanyak. Ini mencerminkan tren di kalangan milenial yang lebih memilih jalur kewirausahaan dibandingkan dengan pekerjaan yang konvensional. Lalu untuk pivot table-nya, ada beberapa insight, yaitu yang pertama, saldo per status pernikahan. Pada kelompok single memiliki saldo yang terbesar. Untuk yang kedua, distribusi saldo berdasarkan usianya, memiliki rentang usia dengan saldo tertinggi berada pada usia 36 tahun. Usia dengan saldo terendahnya pada usia 41 tahun. Tren saldo terlihat mengalami kenaikan dari usia 28 tahun hingga 36 tahun, lalu menurun setelahnya. Untuk yang terakhir, status pernikahan dan saldo. Secara umum, individu generasi pada milenial ini tidak bercerai dan memiliki saldo yang lebih besar dibandingkan dengan bercerai. Kita memasuki generasi X. Untuk baca tentang status pernikahan, status pernikahan divorce tidak memiliki rumah berjumlah 573 orang dan yang memiliki rumah 689 orang. Orang yang memiliki rumah lebih banyak dibandingkan yang tidak memiliki rumah pada generasi X. Untuk baca tentang pekerjaannya, profesi wira swasta memiliki jumlah paling tinggi, yaitu 662 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria pekerjaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu dari generasi X memilih jalur kewirausahaan dibandingkan menjadi karyawan atau pekerja yang lain. Masih pada generasi X, pada baca tentang reason to deposit, umroh menjadi alasan penting dan yang paling dominan dengan 944 orang memilih deposito untuk tujuan ini. Dana pensiun juga menjadi motivasi besar dengan berada sedikit lebih rendah daripada umroh, yaitu 818 orang menyisihkan dana depositonya untuk persiapan masa pensiun. Untuk pivot table-nya ada beberapa insight, ada 3, yaitu yang pertama, distribusi pendapatan berdasarkan status pernikahannya. Kelompok single memiliki pendapatan tertinggi dibandingkan dengan kelompok lain. Untuk yang kedua, perbandingan pendapatan berdasarkan status deposito. Orang yang memiliki deposito umumnya memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan yang tidak memiliki deposito. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki deposito cenderung mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk investasi atau tabungan, yang mengurangi jumlah uang tunai yang tersedia. Dan insight yang terakhir, distribusi pendapatan pada berbagai usia. Pendapatan cenderung meningkat pada usia tertentu dan kemudian menurun, mengindikasikan bahwa generasi X berada dalam fase karir yang berbeda-beda, dengan beberapa sudah memasuki tahap akhir karir atau masa pensiunnya. Untuk selanjutnya kita memasuki generasi yang terakhir, yaitu generasi baby boomer. Untuk baca tentang status pernikahannya, sebanyak 80 individu yang lajang memiliki rumah. Individu lajang memiliki jumlah kepemilikan rumah tertinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Untuk baca tentang reason to deposit, alasan utama pada generasi baby boomer ini melakukan depositonya untuk persiapan pensiun. Ada 86 orang. Lalu terkait dengan pivot table ada 2 insight, yaitu yang pertama, total saldo distribusi saldo terbesar di kategori SMA dan diikuti oleh S2 serta S3. Untuk yang kedua, distribusi berdasarkan kategori pendidikan. Jenjang SMA memiliki akumulasi saldo tertinggi. Individu dengan tingkat pendidikan ini cenderung memiliki saldo yang lebih besar daripada tingkat pendidikan yang lainnya. Sebagai bisnis analis, dalam pengembangan produk deposito
ada beberapa langkah strategi untuk menarik nasabah yang belum menggunakan produk deposito tersebut. Adapun beberapa strateginya yaitu yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan generasi. Generasi Z cenderung lebih memilih fleksibilitas dalam keuangan dan memiliki minat dalam investasi jangka pendek saja. Untuk yang kedua, pengembangan produk yang fleksibel, seperti pilihan untuk menarik dana tanpa penalti setelah periode tertentu. Yang ketiga, tentang edukasi keuangan, meluncurkan program edukasi yang menyasar generasi muda dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menabung dan berinvestasi. Untuk yang keempat, insentif dan promosi. Promosi khusus bagi nasabah baru. Hal ini dapat menarik perhatian generasi muda yang mungkin ragu untuk memulai menabung. Dan yang terakhir, kemudahan akses dan teknologi. Generasi Z sangat terbiasa dengan teknologi dan lebih suka melakukan transaksi secara digital. Untuk alasan pemilihan strategi tersebut ada 3, karena yang pertama, kebutuhan fleksibilitas, yang kedua, peningkatan literasi keuangan, dan yang ketiga, preferensi terhadap investasi jangka pendek. Market strategi selanjutnya yaitu menyasar terkait generasi milenial. Untuk strategi yang pertama yaitu edukasi keuangan untuk generasi milenial, seperti melakukan seminar, webinar, atau konten digital seperti blog atau video. Untuk yang kedua, produk deposito yang fleksibel, misalnya tentang jangka waktu pendek, misalnya 3 bulan atau 1 tahun. Untuk yang ketiga, target program peningkatan keterampilan. Ini bisa mengkolaborasikan dengan lembaga pendidikan dengan menawarkan program peningkatan keterampilan bagi milenial yang tidak bekerja. Untuk yang keempat dan yang terakhir, penawaran khusus berdasarkan status pernikahannya, misalnya menawarkan insentif yang lebih besar bagi individu yang lajang. Nah, alasan pemilihan strategi tersebut ada 3, yaitu yang pertama, kesadaran keuangan yang meningkat, yang kedua, fleksibilitas dan kemandirian finansial, dan yang ketiga, pengaruh status pernikahan. Selanjutnya kita memasuki generasi X. Pada market strategi generasi X, ada beberapa strategi khusus. Yang pertama, edukasi keuangan dan kesadaran produk, dengan fokus pada manfaat deposito sebagai alat investasi yang aman untuk mereka gunakan sebagai umroh atau dana pensiun. Untuk yang kedua, produk deposito berbasis tujuan, mengembangkan produk deposito yang dirancang untuk tujuan tertentu tadi, misalnya untuk umroh dan dana pensiun. Untuk yang ketiga, penawaran khusus berdasarkan status pernikahannya, seperti program loyalitas bagi nasabah yang mempertahankan saldonya yang tinggi atau melakukan setoran rutin. Untuk yang terakhir, dukungan untuk wirausaha, menciptakan produk pembiayaan khusus bagi generasi X yang ingin memulai usaha sendiri. Ini bisa berupa pinjaman dengan bunga rendah atau dukungan finansial untuk memulai usaha kecil. Alasan pemilihan strategi untuk generasi X tersebut ada 3, yaitu yang pertama, kepemilikan rumah dan status pernikahan, kedua, kecenderungan berwirausaha, dan yang ketiga, fokus pada tujuan spesifik. Pada market strategi yang terakhir yaitu pada generasi baby boomer. Langkah strategi yang pertama yaitu edukasi keuangan dan kesadaran produk. Kita bisa membuat kampanye pemasaran terkait edukasi tentang pentingnya menabung untuk tujuan jangka panjang, seperti dana pensiun atau umroh. Untuk yang kedua, produk deposito berbasis tujuan. Kita bisa mengembangkan produk deposito sesuai tujuan tertentu, misalnya seperti tadi yaitu untuk dana pensiun atau umroh. Untuk yang ketiga, segmentasi berdasarkan status pernikahan, mengembangkan produk deposito yang disesuaikan dengan status pernikahan, misalnya menawarkan insentif yang lebih besar bagi individu yang lajang atau bercerai untuk mendorong mereka memulai tabungan. Untuk yang terakhir, dukungan untuk pendidikan dan peningkatan keterampilan. Kita bisa menawarkan produk deposito seperti tabungan bagi anak-anak generasi baby boomer, dan kita bisa menyediakan pelatihan keuangan bagi individu dengan latar belakang pendidikan yang rendah untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait literasi keuangan, yaitu deposito. Yaitu selanjutnya alasan pemilihan strategi. Ada 3, yaitu yang pertama, dukungan untuk pendidikan dan peningkatan keterampilan.
Untuk yang kedua, fokus pada tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai faktor kunci selanjutnya. Kita telah memasuki fase yang terakhir, yaitu conclusion atau kesimpulan. Terdapat berbagai data yang berbeda dari generasi tiap generasi. Hal itu dikarenakan karena faktor kebutuhan dan kapasitas keuangan mereka yang berbeda-beda. Namun dari data yang menunjukkan nilai rendah atau menurun terkait tidak memilih deposito bank muamalat dapat ditingkatkan dengan merealisasikan strategi. Di antaranya yang pertama, peluncuran program edukasi, yang kedua, kampanye pemasaran digital, 3. Monitoring dan evaluasi, dan terakhir, kolaborasi dengan komunitas. Dengan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan minat nasabah terhadap produk deposito serta membantu mereka dalam mencapai tujuan keuangan mereka secara efektif. Baiklah, itu tadi pemaparan saya mengenai analisis dan strategi pengembangan produk deposito pada Bank Muamalat Indonesia. Terima kasih telah menyaksikannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.